Pernahkah kau mendengar tentang mereka yang hidup berdampingan dengan kita, tapi tak terlihat oleh mata? Mereka bukan hantu, bukan juga bayang-bayang. Mereka dikenal oleh masyarakat Minangkabau, Melayu, dan sebagian Nusantara sebagai orang bunian. Dalam cerita ini, aku akan membawamu menyusuri lorong-lorong waktu dan kebudayaan, menggali asal-usul mereka, dan menelusuri jejak mereka yang masih dipercayai hingga kini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Beri like jika kamu suka cerita ini, dan tinggalkan komentar kalau kamu punya cerita atau pengalaman seputar orang bunian. Yuk, kita lanjut ke kisahnya. Namaku Surya. Aku lahir di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi, tempat cerita dan keyakinan hidup berdampingan dengan logika. Di tempat ini, orang-orang tua kami masih percaya bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk-makhluk halus yang memiliki tatanan dan kehidupan sendiri. Salah satunya adalah makhluk yang disebut sebagai orang bunian. Sejak kecil, aku sering mendengar cerita tentang mereka. Nenekku dulu mengatakan, orang bunian bukanlah jin, bukan pula makhluk jahat. Mereka hidup dalam dunianya sendiri, paralel dengan dunia manusia. Mereka punya kampung, rumah, bahkan struktur pemerintahan seperti manusia. Hanya saja, mereka tidak terlihat oleh mata biasa. Cerita tentang mereka sudah tersebar luas di berbagai daerah. Di Sumatera Barat, orang bunian dikenal sebagai makhluk yang sopan, beradab, dan sangat menjunjung tinggi etika. Mereka tidak suka disakiti, dan mereka juga tidak akan mengganggu manusia kecuali manusia itu yang mengganggu mereka terlebih dahulu. Di daerah Riau dan Kalimantan, mereka juga dikenal, namun dengan nama yang berbeda dan karakter yang kadang serupa, kadang pula berbeda. Nenek sering bercerita bahwa asal-usul orang bunian dimulai dari masa yang sangat lama, bahkan sebelum masa kerajaan-kerajaan besar di tanah Nusantara berdiri. Mereka adalah kaum dari bangsa tua, bangsa yang tidak ikut terlibat dalam konflik dunia manusia, dan memilih tinggal di lapisan lain dari realitas. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan dari masa lalu yang tidak mati, melainkan berpindah ke dimensi lain. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari ciptaan yang tidak pernah menampakkan diri kecuali kepada mereka yang dikehendaki. Aku tidak tahu mana yang benar. Namun, yang pasti, kepercayaan terhadap orang bunian bukanlah sesuatu yang lahir dari kekosongan. Ia tumbuh dari pengalaman, dari kejadian-kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Suatu hari ketika aku masih duduk di bangku sekolah dasar, ayahku mengajak kami sekeluarga berkemah di dekat hutan yang dipercaya sebagai tempat tinggal orang bunian. Kami tidak masuk terlalu dalam, hanya di tepiannya saja. Namun malam itu terasa aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Hening sekali. Bahkan api unggun pun terasa tidak nyaman untuk dipandang. Pagi harinya, ketika kami hendak sarapan, adikku yang berumur 5 tahun berkata, semalam dia bermain dengan seorang anak perempuan berpakaian putih yang memiliki suara sangat lembut. Anak perempuan itu mengajaknya menari dan menunjukkan bunga-bunga yang katanya hanya tumbuh di malam hari. Ibuku langsung pucat. Ayahku cepat-cepat mengemasi semua perlengkapan. Kami pulang lebih cepat dari rencana. Setelah peristiwa itu, barulah aku mulai menyelami lebih dalam tentang siapakah orang bunian itu sebenarnya. Aku mewawancarai orang-orang tua di kampung. Aku membaca naskah-naskah kuno, dan perlahan kisah mereka mulai terangkai. Konon, orang bunian berasal dari wilayah-wilayah alam yang tidak terlihat oleh mata biasa. Tempat tinggal mereka berada di hutan-hutan lebat, di gunung-gunung yang sunyi, di lembah-lembah yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Mereka hidup dalam ketenangan, tidak memburu harta, tidak mengejar kekuasaan. Mereka hanya menjaga keseimbangan. Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, memperbaiki alam, dan melindungi manusia dari bahaya, selama manusia itu tahu batas dan etika. Namun jika manusia bersikap kasar, menebang pohon sembarangan, atau membuang air seni di sembarang tempat, maka mereka bisa marah dan memilih untuk pergi, atau menyingkirkan manusia dari wilayah mereka. Dalam kebudayaan Minangkabau, ada pepatah yang menyebut, jika seseorang hilang di hutan dan tidak ditemukan berhari-hari, bisa jadi ia sedang disembunyikan oleh orang bunian. Bukan karena marah, tetapi karena ingin melindunginya dari bahaya yang lebih besar. Dan jika ia kembali, seringkali ia membawa cerita yang tak masuk akal. Melihat rumah-rumah emas, bertemu dengan orang-orang yang tak menapak tanah, makan makanan yang rasanya tidak bisa dijelaskan. Cerita-cerita ini bukan hanya dongeng pengantar tidur. Beberapa bahkan tercatat dalam buku catatan tokoh adat, dalam manuskrip tua, dan diceritakan turun-temurun.
Aku semakin yakin bahwa orang Bunian bukan sekadar mitos. Mereka bagian dari sejarah yang tertulis di luar buku pelajaran sekolah. Aku pernah bertemu dengan seorang dukun tua bernama Pak Rubani di daerah Lintau, Sumatera Barat. Beliau sudah sepuh, matanya nyaris tak bisa melihat, tetapi ingatannya sangat tajam. Ia mengatakan bahwa ayahnya dulu pernah dibantu oleh orang Bunian untuk menyembuhkan seorang anak yang keracunan. Obatnya tidak didapat dari apotek atau hutan biasa, tetapi dari tumbuhan yang hanya bisa dipetik dengan izin dari penjaga alam. Menurut Pak Rubani, orang Bunian bisa melihat manusia, tetapi tidak semua manusia bisa melihat mereka. Hanya orang-orang yang suci hatinya, atau yang memang ditakdirkan untuk bertemu, yang bisa melihat wujud mereka. Ciri-ciri orang Bunian, kata beliau, hampir sama seperti manusia. Mereka berwajah elok, tubuh semampai, dan pakaiannya indah, seolah-olah dibuat dari sutra cahaya. Mereka tidak punya bayangan, dan langkah kaki mereka tidak menimbulkan suara. Mereka tidak meninggalkan jejak, dan tidak menyentuh tanah. Jika mereka bicara, suaranya menenangkan, bahkan bisa membuat orang tertidur. Cerita tentang orang Bunian juga menyebutkan bahwa mereka memiliki struktur sosial yang rapi. Ada pemimpin, ada penjaga, ada tabib, dan ada juga pelajar. Mereka menghargai ilmu, dan sangat menjaga lingkungan. Di dunia mereka tidak ada pertengkaran. Jika ada masalah, diselesaikan dengan musyawarah. Mereka tidak mengenal uang, tetapi mengenal nilai tukar berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Aku berpikir, jika benar dunia mereka seperti itu, mungkin manusia bisa belajar banyak dari mereka. Namun, tidak semua orang percaya. Beberapa temanku menganggap semua ini hanya hayalan. Mereka bilang, di zaman sekarang bicara tentang makhluk tak kasat mata hanyalah tanda kurang pendidikan. Aku tidak menyalahkan mereka. Tapi aku percaya bahwa dunia tidak sesederhana yang terlihat. Ada banyak hal yang belum bisa dijelaskan oleh sains. Dan itu bukan berarti tidak ada. Orang Bunian bukan untuk ditakuti. Mereka bukan ancaman. Justru mereka mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam, menghargai etika, dan tidak serakah. Di akhir bab ini, aku ingin mengatakan bahwa mengenal orang Bunian bukan tentang mencari-cari makhluk gaib, tapi tentang mengenali warisan budaya, memahami filosofi hidup yang ditinggalkan oleh nenek moyang, dan menyadari bahwa dunia ini lebih luas dari yang tampak oleh mata. Cerita ini baru permulaan. Masih ada banyak hal yang akan kuungkap. Di bab berikutnya, aku akan membawamu ke kisah nyata orang-orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan orang Bunian. Bukan satu atau dua orang, tetapi puluhan, dari berbagai penjuru Nusantara. Dan dari sana, mungkin kamu akan mulai bertanya-tanya, apakah mungkin kamu juga pernah berpapasan dengan mereka, tapi tidak sadar? Kisah-kisah tentang orang Bunian tidak lahir begitu saja. Ia tidak berasal dari mimpi atau karangan. Ia tumbuh dari pengalaman nyata orang-orang yang menyaksikan, merasakan, bahkan berinteraksi langsung dengan mereka. Dalam pencarianku selama bertahun-tahun, aku mencatat beberapa cerita yang menurutku layak untuk disampaikan. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membuat orang percaya secara buta, tetapi untuk membuka pandangan bahwa dunia ini menyimpan banyak keajaiban yang belum terjawab. Aku mulai dengan cerita dari seorang perempuan tua di daerah Kampar, Riau. Namanya Ibu Salmah. Saat aku menemuinya, beliau sudah berusia lebih dari 70 tahun, namun ingatannya masih sangat tajam. Matanya menyipit oleh usia, namun semangatnya terlihat jelas saat ia mulai bercerita. Katanya, ketika ia masih berumur 12 tahun, ia pernah tersesat di hutan saat mencari kayu bakar bersama kakaknya. Kala itu, sore sudah menjelang malam, dan mereka belum juga menemukan jalan pulang. Kakaknya menyuruhnya duduk di bawah pohon sambil menunggu ia memanjat bukit untuk mencari jalan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ibu Salmah malah tertidur di bawah pohon. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di hutan. Ia berada di sebuah tempat yang sangat asing. Di depannya berdiri sebuah rumah panggung dari kayu halus, dihiasi ukiran yang belum pernah ia lihat. Orang-orang berpakaian putih lembut lalu lalang di sekitar rumah itu. Semuanya tersenyum padanya, namun tidak satu pun mengeluarkan suara. Ia merasa tenang. Tak ada rasa takut, tak ada rasa lapar, hanya keheningan yang damai. Seorang wanita cantik, mengenakan kain panjang dan rambut digelung ke atas, menghampirinya. Perempuan itu menuntunnya ke dalam rumah, menyuguhkan makanan yang bentuknya seperti buah-buahan namun bercahaya samar. Ibu Salmah tidak berani menyentuhnya. Ia hanya duduk diam.
Kemudian perempuan itu meletakkan tangannya di bahu Ibu Salmah dan berkata dengan lembut, "Saatnya pulang." Dan dalam sekejap, ia kembali duduk di bawah pohon tempat ia tertidur. Kakaknya menangis ketika melihatnya. Mereka telah mencarinya selama 2 hari. Ibu Salmah tidak merasa seperti sudah menghilang selama itu. Baginya, semua itu terasa hanya seperti 1 jam saja. Cerita seperti itu tidak hanya datang dari satu tempat. Di daerah Bukit Tinggi, aku bertemu seorang guru yang pernah mengalami kejadian serupa. Namanya Pak Daryono. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal di luar logika. Namun pengalamannya mengubah segalanya. Pada suatu hari, Pak Daryono bersama beberapa muridnya melakukan perjalanan ke hutan untuk kegiatan observasi alam. Saat mereka sedang berjalan menyusuri jalur kecil di lereng bukit, salah satu muridnya yang bernama Rino terpisah dari rombongan. Mereka segera mencari, berteriak memanggil namanya, namun tidak ada jawaban. Pencarian dilakukan hingga malam hari, lalu dilanjutkan keesokan harinya dengan bantuan warga dan aparat. Namun tetap tidak ada tanda-tanda. Sampai hari ketiga, tiba-tiba Rino muncul kembali di titik awal mereka berkemah. Ia tampak tenang, tidak terluka sedikitpun, dan mengatakan bahwa ia hanya mengikuti seorang kakek tua yang mengajaknya melihat kebun bunga yang sangat luas. Ketika ditanya lebih lanjut, Rino mengatakan bahwa di tempat itu, waktu tidak berjalan seperti di dunia ini. Ia tidak merasa lama. Ia juga tidak merasa lapar atau haus. Ia bahkan tidak menyadari telah menghilang selama 3 hari. Yang ia ingat hanya kakek itu memberitahunya untuk segera kembali, karena gurunya sedang mencarinya. Pak Daryono awalnya mengira itu hanya hayalan anak kecil. Namun yang membuatnya berubah pikiran adalah ketika Rino menggambar bentuk rumah tempat ia dibawa. Gambar itu memperlihatkan rumah panggung yang serupa dengan gambaran Ibu Salmah, bahkan sampai ke detail ukiran di pintunya. Bagiku, kesamaan cerita dari 2 orang yang tidak saling mengenal ini bukanlah kebetulan. Terlebih lagi, banyak cerita lain yang senada. Di Kalimantan Barat, aku mewawancarai seorang petani bernama Pak Musa. Ia pernah secara tidak sengaja melihat sekumpulan orang berpakaian indah menari di padang rumput dekat hutan saat ia sedang mencari rumput untuk ternaknya. Mereka tidak tampak seperti penduduk desa. Pakaian mereka panjang, berkilau, dan langkah-langkah mereka tidak meninggalkan bekas di tanah. Pak Musa mengintip dari balik semak-semak, namun salah satu dari mereka menoleh ke arahnya. Seketika semuanya menghilang. Tidak ada bekas, tidak ada suara, hanya padang rumput yang kosong. Sejak kejadian itu, Pak Musa tidak pernah lagi pergi sendirian ke tempat itu. Ia mengaku tidak merasa takut, hanya merasa tak pantas berada di tempat tersebut. Beberapa tahun lalu, aku juga mengunjungi wilayah pesisir di daerah Padang Pariaman. Di sana, aku bertemu dengan seorang pemuda nelayan bernama Haris. Ia bercerita bahwa pernah bertemu seorang perempuan berpakaian putih di tepi pantai saat ia pulang melaut tengah malam. Perempuan itu terlihat sendirian dan menangis. Haris, yang dikenal sebagai pemuda baik, menghampiri dan bertanya apa yang terjadi. Namun perempuan itu tidak menjawab, hanya menatapnya dan tersenyum, lalu berjalan menjauh. Haris mengikutinya karena takut perempuan itu kenapa-kenapa. Tapi setelah beberapa langkah, perempuan itu menghilang begitu saja, seolah ditelan udara. Anehnya, tidak ada bekas jejak kaki di pasir. Haris berdiri lama di tempat itu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ketika ia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya, ibunya hanya berkata, "Mungkin itu salah satu dari mereka yang ingin menunjukkan diri. Kamu tidak perlu takut, tapi mulai sekarang jaga sikap dan jangan berkata sembarangan." Dari berbagai kisah ini, aku mulai memahami bahwa orang Bunian tidak hanya muncul di pegunungan atau hutan, tapi juga di laut, sungai, dan bahkan desa-desa terpencil. Mereka muncul kepada orang-orang yang bersih hatinya, yang tidak menyimpan niat buruk, dan yang tahu bagaimana bersikap di alam. Ada satu cerita yang sangat mengesankan bagiku, dan ini terjadi di kaki Gunung Singgalang. Seorang perempuan bernama Tanti pernah menghilang selama seminggu saat sedang mendaki bersama temannya. Ketika ia ditemukan oleh tim SAR, ia tampak tenang dan sehat. Tidak ada luka, tidak ada dehidrasi. Ketika ditanya di mana ia selama ini, ia hanya berkata bahwa ia tinggal bersama sekelompok orang baik yang memberinya makanan dan tempat tidur. Mereka tinggal di rumah kayu yang sangat besar, di tengah kebun bunga yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia berkata bahwa tidak semua orang bisa melihat tempat itu. Ia bahkan diajak melihat perpustakaan yang penuh dengan buku yang tidak bertuliskan huruf Latin. Ia tidak tahu bahasa apa itu,
Tapi ia merasa bahwa buku-buku itu berbicara lewat perasaan, bukan lewat tulisan. Ketika aku mendengar cerita itu langsung dari mulut Tanti, aku terdiam cukup lama. Aku tahu bahwa dunia ini menyimpan banyak hal yang belum bisa dijelaskan. Tapi mendengar seseorang yang sangat rasional dan tidak percaya hal-hal mistis mengatakan itu, membuatku kembali berpikir. Mungkin orang bunian adalah pengingat bagi manusia, bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan akal. Mungkin mereka adalah simbol tentang bagaimana hidup bisa berjalan dengan harmoni, tanpa merusak alam, tanpa keserakahan, tanpa dendam. Semua cerita ini, walaupun tidak tercatat dalam buku sejarah, adalah bagian dari warisan lisan yang terus dijaga. Orang-orang tua yang kutemui selalu berkata, jika kamu ingin bertemu dengan mereka, jangan cari. Tapi jika mereka ingin menunjukkan diri, kamu akan tahu saat waktunya tiba. Bila kita mendengar kisah-kisah tentang orang bunian dari berbagai daerah di Nusantara, kita akan mendapati pola yang menarik. Cerita mereka tidak hanya berhenti pada pertemuan atau penglihatan sesaat, tapi lebih jauh dari itu, ia menyusup ke dalam tata perilaku, sopan santun, bahkan sistem nilai yang dipegang masyarakat. Bagi sebagian orang, keberadaan orang bunian bukan hanya legenda, melainkan pedoman hidup. Sebuah jalan yang halus tapi mengakar kuat. Aku teringat saat duduk bersila di rumah kayu milik Pak Datuk di daerah Solok Selatan. Beliau adalah seorang pemuka adat yang telah puluhan tahun menjaga warisan budaya Minangkabau. Di balik kumis tebal dan senyuman tenangnya, tersembunyi kebijaksanaan dari generasi terdahulu. Ketika aku bertanya padanya tentang orang bunian, ia tidak langsung menjawab. Ia justru bercerita tentang bagaimana manusia seharusnya hidup berdampingan dengan makhluk lain. Anak muda, katanya, kita ini hidup tidak sendirian. Ada banyak makhluk yang berjalan bersama kita, walau tidak terlihat. Dan tugas kita bukan untuk mencari mereka, tapi menjaga agar mereka tidak terusik oleh kesombongan kita sendiri. Aku menyimak dalam diam. Pak Datuk melanjutkan, bahwa dalam kepercayaan masyarakat, orang bunian adalah simbol tertinggi dari kesantunan. Mereka tidak pernah mengganggu manusia, kecuali jika manusia yang lebih dahulu merusak batas. Dan dari sanalah, muncul aturan-aturan adat yang terlihat sederhana, tapi sesungguhnya mengandung makna mendalam. Misalnya, larangan untuk berteriak di hutan. Bukan hanya karena bisa mengganggu satwa, tapi karena dipercaya akan mengusik ketenangan makhluk halus yang hidup di sana. Atau aturan untuk selalu minta izin sebelum menebang pohon besar, karena pohon-pohon tua diakini sebagai tempat tinggal orang bunian atau makhluk halus lainnya. Masyarakat yang percaya akan keberadaan orang bunian akan tumbuh dengan kesadaran tinggi tentang pentingnya menjaga lisan dan sikap. Mereka terbiasa berkata pelan saat di alam terbuka, tidak sembarangan menyinggung, dan selalu mengucapkan permisi ketika melintas di tempat sunyi. Mungkin terdengar seperti kebiasaan yang tidak masuk akal, tapi dari sinilah lahir penghargaan terhadap alam dan sesama makhluk. Dalam banyak keluarga, anak-anak dibiasakan untuk tidak membuang sisa makanan sembarangan. Mereka diajari bahwa makanan yang tidak dihabiskan dengan baik bisa membuat para penghuni lain merasa tersinggung. Entah siapa penghuni lain itu, tapi nilai yang tertanam jelas, menghargai rezeki. Di dapur keluarga Minang, contohnya, selalu ada larangan untuk tertawa terbahak-bahak di malam hari. Menurut orang tua, tawa yang keras bisa menarik perhatian makhluk halus. Tapi jika ditelaah lebih dalam, aturan itu mengajarkan adab dan pengendalian diri. Bahwa malam adalah waktu untuk tenang, bukan untuk hura-hura. Etika lain yang masih dipegang erat adalah menjaga tutur kata saat memasuki hutan atau gunung. Bahkan, di banyak tempat, orang-orang masih memakai kalimat sopan seperti numpang lewat atau hanya ingin mencari kayu. Kalimat itu memang tidak ditujukan pada manusia, tapi pada mereka yang tak terlihat. Yang lebih menarik, dalam struktur masyarakat adat, ada posisi-posisi tertentu yang dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang bunian. Tapi mereka bukan dukun atau paranormal, melainkan orang-orang yang hatinya bersih, sabar, dan rendah hati. Mereka dipercaya bisa menangkap petunjuk atau firasat dari makhluk halus, dan biasanya menjadi penengah jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, seperti seseorang yang hilang di hutan atau kebun yang tiba-tiba rusak tanpa sebab. Aku bertemu seorang wanita di daerah tanah datar bernama Unirika. Ia adalah guru TK, namun dikenal di kampungnya sebagai orang yang sering bermimpi tentang pesan-pesan dari orang bunian. Ia tidak mengaku punya kemampuan apa-apa, hanya mengatakan bahwa kadang ia melihat tanda-tanda tertentu saat berjalan di ladang atau di pinggir hutan. Suatu ketika, seorang warga kehilangan anak kecilnya di sawah. Pencarian dilakukan seharian, namun hasilnya nihil.
Malam harinya, Unirika bermimpi melihat seorang anak duduk di tepi sungai kecil, dijaga oleh seorang perempuan berpakaian putih. Keesokan paginya, ia meminta warga untuk mencari ke tempat itu, dan benar saja, anak itu ditemukan dalam keadaan baik-baik saja, duduk sendirian di bawah pohon besar. Apakah itu kebetulan? Atau bisikan dari orang Bunian? Aku tidak bisa menjawab. Tapi dari peristiwa itu, warga semakin yakin bahwa hidup harus dijalani dengan hati-hati dan penuh rasa hormat. Mereka percaya bahwa jika kita menjaga sikap, maka alam dan penghuninya pun akan menjaga kita. Nilai-nilai yang tumbuh dari kepercayaan terhadap orang Bunian tidak hanya mengatur hubungan dengan alam, tetapi juga membentuk kepribadian sosial. Misalnya, ajaran tentang tidak mengambil hak orang lain, bahkan ketika kita mampu. Orang Bunian dipercaya tidak mengenal rasa iri. Mereka hidup dalam tatanan yang seimbang, di mana tidak ada yang saling menjatuhkan. Dari sinilah masyarakat yang mempercayai mereka belajar tentang kejujuran dan kesetaraan. Bahkan dalam pernikahan, ada aturan adat yang konon diinspirasi oleh kisah-kisah orang Bunian. Di beberapa daerah, jika ada pasangan yang tiba-tiba membatalkan pernikahan tanpa alasan jelas, mereka percaya bahwa salah satu dari mereka diambil atau terpikat oleh makhluk halus. Untuk menghindari hal semacam itu, calon pengantin didoakan dan dijaga secara khusus, bukan hanya dari gangguan manusia, tetapi juga dari makhluk yang tidak tampak. Di sisi lain, kepercayaan ini juga membentuk sistem tolong-menolong. Masyarakat percaya bahwa jika mereka membantu sesama dengan ikhlas, maka orang Bunian akan ikut menjaga kampung mereka dari bencana atau musibah. Banyak cerita yang mengatakan bahwa kampung tertentu terhindar dari banjir besar atau longsor, karena ada makhluk halus yang ikut menjaga batas alam. Seorang tokoh adat dari Agam, bernama Pak Jafar, pernah bercerita padaku bahwa beberapa tahun lalu, kampung mereka selamat dari kebakaran hutan besar. Api menyebar dari gunung dan menghancurkan sebagian besar wilayah. Namun saat mendekati kampung mereka, angin tiba-tiba berubah arah. Api berhenti hanya beberapa meter dari pemukiman. Yang paling membuatku kagum adalah bagaimana orang Bunian dijadikan simbol penting dalam pendidikan etika anak-anak. Anak kecil diajarkan tentang keberadaan mereka bukan untuk ditakuti, tapi untuk menghormati. Mereka belajar tentang pentingnya menjaga kata-kata, tidak mencaci, tidak mengumpat, dan selalu meminta izin saat masuk ke tempat yang bukan milik kita. Secara tidak langsung, ini adalah cara yang sangat halus untuk mendidik generasi baru agar lebih bijak dan peka terhadap lingkungan. Sebab jika anak hanya diajari tentang hukum negara, mungkin ia hanya patuh karena takut hukuman. Tapi jika ia percaya bahwa ada makhluk yang melihat setiap perbuatannya, maka ia akan tumbuh dengan kesadaran yang lebih dalam, bukan sekadar karena takut, tetapi karena hormat. Kepercayaan terhadap orang Bunian bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah sistem nilai. Ia adalah cara hidup. Ia adalah jembatan antara manusia dan semesta. Mereka yang masih menjaga kepercayaan ini hidup dengan rasa takut yang bukan menakutkan, tapi membentuk kesadaran bahwa hidup ini bukan milik sendiri. Perjalanan panjangku dalam memahami orang Bunian tidak hanya membawaku pada kisah-kisah perjumpaan dan nilai-nilai adat. Tapi lebih dari itu, aku mulai menyadari bahwa keberadaan orang Bunian tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan masyarakat. Mereka bukan sekadar tokoh dalam cerita rakyat. Mereka adalah bagian dari narasi kolektif yang membentuk cara pandang, pola pikir, hingga seni dan tradisi. Bagi masyarakat Minangkabau, orang Bunian sudah dikenal sejak lama. Bahkan dalam beberapa cerita Kaba, yaitu cerita rakyat Minang yang disampaikan secara lisan, tokoh orang Bunian sering muncul sebagai sosok bijak yang memberikan petunjuk atau sebagai penjaga hutan yang menolong manusia yang tersesat. Dalam budaya ini, cerita tentang orang Bunian diwariskan dari generasi ke generasi, disampaikan dalam malam-malam panjang di rumah gadang, sambil duduk melingkar mengelilingi api atau pelita. Aku pernah menghadiri sebuah acara adat di daerah Payakumbuh. Malam itu, seorang tukang kaba tua bernama Pak Baha mulai membuka kisahnya dengan kalimat pelan namun dalam. Ia tidak membaca dari kertas, tidak pula mengarang secara spontan. Cerita yang ia sampaikan seperti sudah menjadi bagian dari darahnya. Ia mengisahkan tentang seorang pemuda yang tersesat di hutan dan ditolong oleh sekelompok orang Bunian yang mengajarkannya tentang pentingnya hidup jujur dan tidak serakah. Di tengah cerita itu, anak-anak kecil duduk terpaku. Mereka tidak takut. Justru mereka merasa terhibur, bahkan merasa diajarkan sesuatu yang besar melalui kisah yang sederhana. Dari sinilah aku menyadari bahwa orang Bunian bukan hanya tentang keberadaan makhluk yang tidak terlihat, tapi tentang cara menyampaikan ajaran moral dalam bentuk yang lembut dan mengena.
Dalam kesenian tradisional lain seperti randai atau tari-tarian daerah, unsur keberadaan orang bunian juga sering dimunculkan secara simbolis. Aku melihat sebuah pertunjukan randai di daerah tanah datar, di mana salah satu karakter mengenakan pakaian putih panjang dan muncul secara diam-diam dalam adegan di tengah hutan. Ia tidak berbicara, hanya mengarahkan tokoh utama menuju jalan yang benar. Tokoh itu digambarkan sebagai utusan dari dunia bunian. Di panggung kesenian, kehadiran orang bunian bukan untuk menakuti atau membuat kagum. Ia adalah simbol kebijakan, keheningan, dan kebersihan hati. Ia menjadi pengingat bahwa manusia seringkali tersesat dalam ambisi dan kesombongan, dan butuh makhluk bijak untuk mengembalikan arah. Aku pun mulai bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya posisi orang bunian dalam dunia modern? Apakah masih ada yang percaya? Apakah kepercayaan terhadap mereka semakin hilang ditelan kemajuan teknologi dan informasi? Jawaban itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi aku bisa melihat tanda-tanda bahwa meski kepercayaan terhadap orang bunian tidak lagi sekuat zaman dahulu, namun jejaknya masih tertinggal kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat. Dalam dunia pendidikan, misalnya, aku pernah membaca sebuah buku ajar bahasa daerah untuk sekolah dasar di Sumatera Barat. Dalam salah satu babnya, tertulis cerita rakyat tentang orang bunian yang menolong petani. Meskipun cerita itu hanya satu halaman, namun nilai yang disampaikan sangat kuat, pentingnya menjaga alam, bersikap sopan, dan saling membantu sesama makhluk, baik yang terlihat maupun tidak. Di era digital ini, banyak pula kanal-kanal video atau media sosial yang mencoba mengangkat kembali cerita-cerita lokal, termasuk kisah orang bunian. Aku melihat beberapa kanal YouTube yang secara serius membahas cerita-cerita lokal dari berbagai daerah. Mereka tidak menyajikan cerita dengan efek menakutkan atau suara mencekam, tapi dengan suara narasi yang tenang, visual yang sederhana, dan fokus pada nilai-nilai kebudayaan. Beberapa video bahkan menghadirkan tokoh masyarakat atau tetua adat untuk menceritakan langsung pengalaman mereka. Salah satunya menampilkan seorang perempuan tua yang dengan wajah penuh senyum menceritakan bagaimana ia dulu pernah melihat bayangan putih berjalan di ladang pada malam hari. Ia tidak takut. Justru ia mengucap terima kasih, karena malam itu, ia terhindar dari jatuh ke lubang yang dalam. Di desa tempat aku tinggal sekarang, para orang tua masih sering mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak berkata sembarangan saat bermain di hutan. Bukan karena takut hantu, tetapi karena percaya bahwa alam memiliki penghuni yang juga layak dihormati. Saat aku berbicara dengan anak-anak muda di desa, sebagian dari mereka memang sudah mulai skeptis. Mereka mengatakan bahwa cerita tentang orang bunian hanyalah dongeng masa lalu. Namun yang membuatku senang adalah meskipun mereka tidak percaya secara harfiah, mereka tetap menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Mereka tidak membuang sampah sembarangan. Mereka tetap meminta izin saat memotong pohon. Mereka tetap tidak sembarangan bicara saat berada di alam. Disinilah aku melihat bahwa cerita tentang orang bunian mungkin berubah bentuk, tapi nilai yang dibawanya masih bertahan. Cerita itu telah menyatu dalam kesadaran budaya, dalam sistem sopan santun, dalam adat yang tidak tertulis namun dipatuhi dengan tulus. Kemajuan zaman memang membawa perubahan besar. Namun bukan berarti semua yang lama harus ditinggalkan. Justru, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk merawat warisan budaya. Aku membayangkan jika cerita tentang orang bunian dikemas dalam bentuk film pendek, animasi, atau cerita interaktif digital, maka anak-anak zaman sekarang bisa mengenalnya dengan cara yang lebih akrab. Di dunia akademik, penelitian tentang kepercayaan terhadap orang bunian mulai menarik perhatian. Beberapa mahasiswa dari jurusan antropologi atau sastra mulai meneliti cerita-cerita lokal tentang orang bunian, membandingkan versi dari satu daerah dengan daerah lain. Mereka menemukan bahwa walaupun istilah yang digunakan berbeda, namun inti ceritanya hampir selalu sama. Makhluk tak terlihat yang hidup berdampingan dengan manusia, memiliki tata cara hidup yang tertib, dan selalu menjaga keseimbangan alam. Penelitian semacam ini penting, sebab ia bukan hanya membuktikan keberadaan atau ketiadaan makhluk tersebut, tetapi membuka wawasan tentang bagaimana manusia membentuk nilai-nilai sosial dan moral melalui cerita. Di kampus tempat aku pernah menjadi pembicara tamu, ada seorang mahasiswa yang meneliti tentang keterkaitan antara kepercayaan terhadap orang bunian dengan pengelolaan hutan secara adat. Ia menemukan bahwa di desa-desa yang masih memegang teguh kepercayaan terhadap orang bunian, hutan adat lebih terjaga, tidak banyak ditebang, dan kerusakan alam lebih sedikit dibanding daerah yang telah melepas kepercayaan tersebut. Dalam sebuah wawancara televisi lokal, seorang tokoh masyarakat berkata, orang bunian bukanlah makhluk gaib dalam artian menakutkan. Mereka adalah cermin bagi manusia. Jika kita hidup sembarangan,
maka mereka menjauh. Jika kita hidup dengan tertib, mereka mendekat. Aku mengangguk pelan saat mendengarnya. Sebab kata-kata itu bukan hanya berlaku untuk makhluk tak terlihat, tetapi juga berlaku dalam hubungan sosial manusia. Ketika kita bersikap baik, maka kebaikan pun mendekat. Malam itu, saat aku duduk di beranda rumah kayu peninggalan orang tua, aku menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Di kejauhan, suara hutan terdengar samar. Dan aku mulai merenung, bahwa mungkin orang Bunian tidak pergi kemana-mana. Mungkin mereka masih ada di sekitar kita. Tidak harus terlihat, tidak harus bicara. Cukup dengan kehadiran nilai-nilai mereka yang masih dijaga. Setelah perjalanan panjang mencari jawaban atas segala misteri yang ia alami, Fadli kini merasa lebih tenteram. Ia telah mengetahui bahwa pertemuannya dengan orang Bunian bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari sebuah jalinan takdir yang telah ditentukan sejak lama. Namun di balik ketenteraman itu, tersimpan satu pertanyaan besar yang belum sempat terjawab. Apakah ia masih dapat berhubungan dengan orang Bunian? Atau apakah mereka telah menghilang selamanya dari kehidupannya? Hari itu, Fadli memutuskan untuk kembali ke tempat di mana semua kisah bermula. Ia menuju bukit di belakang kampung, tempat pertama kali ia mendengar suara aneh yang membawanya ke dunia yang tidak kasat mata. Kabut tipis kembali menyelimuti jalur setapak. Udara sejuk menusuk kulitnya, dan dedaunan bergoyang pelan seolah memberi isyarat akan sesuatu yang tak kasat mata. Fadli menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, ia memanggil-manggil nama Melur, wanita Bunian yang sempat menjadi bagian dari hidupnya. Tidak ada jawaban, tidak ada suara, tidak ada hembusan angin yang membawa pesan. Namun Fadli tidak putus asa. Ia percaya, jika hubungan antara dunia manusia dan orang Bunian pernah terjadi, maka suatu saat bisa terjadi lagi. Duduk di atas batu besar, Fadli memutar kembali semua ingatan dalam benaknya. Tentang saat-saat ia bersama Melur di lembah, tentang keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan tentang pesan para orang tua yang kini terasa jauh lebih bermakna. Ia sadar, keberadaan orang Bunian bukan untuk ditantang atau dipamerkan, melainkan untuk dipahami dan dihormati. Hari pun mulai beranjak senja. Matahari merayap perlahan ke ufuk barat, menciptakan semburat jingga yang melukis langit. Fadli berdiri, memandangi cakrawala yang membentang luas. Disinilah ia mengambil keputusan besar. Ia tidak akan lagi mencoba menembus dunia yang bukan miliknya. Namun, ia akan menjaga warisan cerita ini, mewariskannya kepada mereka yang mau mendengar dan memahami. Setelah kejadian itu, Fadli mulai aktif menulis. Ia menulis bukan sebagai bentuk pencarian ketenaran, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap pengalaman spiritual yang pernah ia alami. Ceritanya menjadi bagian dari buku harian yang ia simpan rapi, dan sebagian ia ceritakan kepada anak-anak muda di kampungnya saat duduk bersantai di malam hari. Mereka yang mendengarnya seringkali terdiam, takjub, lalu menatap ke kejauhan dengan pikiran melayang. Sebagian menganggapnya dongeng, sebagian percaya sepenuh hati. Namun yang terpenting bagi Fadli adalah bahwa kisah itu tidak hilang begitu saja. Ia telah menanam benih rasa ingin tahu yang sehat, rasa hormat terhadap alam, dan kesadaran bahwa tidak semua hal harus dijelaskan dengan logika semata. Suatu hari, Fadli kedatangan tamu dari kota. Seorang peneliti budaya yang mendengar tentang kisahnya dan ingin mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai orang Bunian. Awalnya, Fadli ragu. Ia tidak ingin ceritanya disalahartikan atau dijadikan bahan eksploitasi. Namun setelah mendengar niat baik peneliti tersebut, ia membuka diri dan mulai bercerita, perlahan, dari awal hingga akhir. Peneliti itu mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail, dan menunjukkan rasa hormat yang tulus. Ia tidak menyela, tidak mencoba membantah, dan tidak mengajukan pertanyaan yang meremehkan. Ketika akhirnya ia pamit, ia berkata, cerita ini bukan hanya tentang makhluk halus. Ini tentang relasi manusia dengan alam dan keyakinan. Dan saya merasa beruntung bisa mendengarnya langsung darimu. Kata-kata itu membuat Fadli lega. Ia merasa bahwa misinya telah sampai pada orang yang tepat. Ia tidak tahu apakah peneliti itu akan menulis buku, membuat dokumenter, atau sekadar menyimpannya dalam catatan pribadi. Tapi baginya, itu tidak penting. Yang penting, cerita orang Bunian telah menembus batas-batas kampung dan sampai ke telinga mereka yang bersedia mendengar. Beberapa bulan setelahnya, Fadli kembali ke tempat lamanya, tempat ia pernah melihat cahaya yang membawanya ke dunia Bunian. Tidak ada yang berubah. Hutan tetap hijau, angin tetap berhembus pelan, dan suara burung tetap nyaring di kejauhan.
Ia duduk di atas batu yang sama, memejamkan mata, dan tersenyum. Dalam keheningan itu, seolah ada sesuatu yang menyentuh hatinya, lembut dan damai. Mungkin, hanya mungkin, Melur masih mengingatnya. Waktu berjalan, tahun berganti. Fadli semakin tua, namun ingatannya tentang orang Bunian tetap hidup dalam benaknya. Ia menjadi sosok yang dihormati di kampung, bukan karena kekayaannya atau kekuatannya, tetapi karena kebijaksanaannya. Banyak anak muda datang kepadanya, meminta nasihat, mendengarkan cerita, dan belajar menghargai sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Fadli selalu menutup ceritanya dengan kalimat yang sama. Orang Bunian itu ada, bukan untuk ditakuti atau dikejar, tetapi untuk dihormati. Mereka adalah penjaga keseimbangan, dan kadang kita butuh mendengar suara yang tidak terdengar untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Cerita tentang Fadli dan orang Bunian akhirnya menyebar luas. Beberapa orang menyebutnya legenda, sebagian lagi menganggapnya bagian dari budaya lokal yang harus dilestarikan. Namun bagi mereka yang pernah duduk bersama Fadli dan mendengarkan langsung dari mulutnya, cerita itu bukan sekadar dongeng. Itu adalah pengalaman hidup, sebuah jembatan antara dua dunia yang selama ini berjalan berdampingan tanpa saling menyentuh. Dan mungkin, di balik dedaunan yang bergoyang pelan, di balik kabut yang menyelimuti hutan saat pagi hari, para orang Bunian masih ada, mengamati, tersenyum, dan menjaga rahasia dunia mereka, sembari sesekali menampakkan diri kepada manusia pilihan, seperti Fadli, yang memiliki hati bersih dan pikiran terbuka. Begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan teriakan atau ledakan dramatis, tetapi dengan ketenangan yang dalam, seperti embusan angin di antara pepohonan yang bisu. Kisah tentang orang Bunian, tentang Melur, dan tentang Fadli, akan terus hidup selama masih ada orang yang mau mendengarkan dan menjaga cerita itu tetap utuh. Karena dalam dunia yang sibuk dan bising ini, kadang kita hanya perlu diam sejenak, mendengar alam, dan membiarkan kisah-kisah lama berbicara kembali. Maka, mungkin kita akan mendengar mereka. Orang-orang yang hidup di balik tirai dunia kita, yang menari di antara kabut, dan menyanyikan lagu kehidupan dari tempat yang tidak terlihat.